Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, saya mahasiswi semester 5 kampus Tayaptip Pasaman Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian instrumen penelitian dan scoring atau skala sikap. Yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian. Instrumen atau alat pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian adalah segala alat yang digunakan untuk memperoleh, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari responden yang dilakukan dengan cara pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian digunakan untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan untuk penelitian lainnya. Untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam suatu penelitian, maka kita dapat menggunakan suatu instrumen yang sudah tersedia atau instrumen yang dibuat sendiri. Instrumen yang sudah tersedia biasanya sudah dianggap baku dalam pengumpulan data variabel-variabel tertentu. Dengan demikian, instrumen baku yang telah tersedia untuk pengumpulan data variabel peneliti, maka kita dapat langsung menggunakan instrumen tersebut dengan catatan bahwa teori landasan sesuai dengan teori yang diajukan dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan aspek yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian instrumen kemudian dikembangkan dan dianalisa sesuai dengan metode yang akan diambil dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Misalnya dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen wawancara, sedangkan dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Pengertian instrumen penelitian menurut para ahli yaitu Submarinata adalah sebuah teks yang memiliki karakteristik dalam pengukuran dan pengumpulan data yang diperoleh dengan sejumlah pernyataan ataupun pertanyaan. Maka dari pengertian instrumen penelitian tadi dapat saya tarik suatu kesimpulan bahwa instrumen penelitian merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk pengukuran dan pengumpulan data primer yang diperoleh dari kajian-kajian yang sistematis dan dinamis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama yaitu instrumen penelitian kuesioner. Jenis instrumen penelitian yang pertama adalah kuesioner atau angket. Biasanya diidentik dengan penelitian kuantitatif karena dalam data atau informasi terdapat jawaban yang berupa jawaban terbuka dan tertutup. Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner adalah pertanyaan yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. Yang kedua yaitu wawancara. Jenis instrumen yang kedua adalah wawancara. Wawancara biasanya dilakukan untuk penelitian kualitatif. Wawancara memiliki kemudahan tersendiri dibandingkan dengan instrumen penelitian kuesioner. Karena dalam wawancara tidak melakukan perhitungan dengan cara statistika. Namun kelemahan dengan instrumen wawancara adalah menggunakan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan instrumen kuesioner. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dan bertujuan untuk mencatat segala keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang keempat yaitu dokumentasi. Cara memperoleh informasi yaitu dengan cara dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti dapat
mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Jenis instrumen yang kelima yaitu tes. Dalam instrumen penelitian, khususnya dalam pengumpulan data, merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, keterampilan, bakat yang dimiliki oleh peneliti. Selanjutnya yang kedua yaitu yang keenam yaitu sumber dokumen. Dalam pengambilan instrumen penelitian, dokumen terbagi menjadi 4 macam, yaitu dokumen resmi. Dokumen resmi diperoleh atau dikeluarkan oleh suatu lembaga yang resmi. Contohnya seperti rapor atau nilai akhir ujian. Yang kedua yaitu dokumen primer. Dokumen tidak resmi. Dokumen tidak resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang tidak resmi tetapi memberikan informasi penting mengenai suatu penelitian. Yang ketiga yaitu dokumen primer. Dokumen primer merupakan dokumen yang diperoleh dari sumber asli. Dokumen ini memiliki bobot atau skor yang lebih valid dibandingkan dengan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian yaitu dokumen sekunder. Dokumen sekunder merupakan dokumen yang diperoleh dari selain sumber asli seperti media, teknologi dan teknologi lain. Selanjutnya yaitu scoring atau skala sikap. Skala ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau pengembangan pengetahuan sosiologi dan psikologi. Namun banyak digunakan untuk pengukuran skala sikap. Skala yang digunakan untuk penelitian administrasi dalam pendidikan atau sosial diantaranya yaitu skala Richter. Skala Richter digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi individu atau kelompok tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial sudah ditetapkan oleh peneliti secara spesifik. Dalam skala Richter dijadikan sebagai variabel penelitian. Kemudian variabel penelitian tersebut dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan menjadi titik tumpu dalam penyusunan item-item yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan secara positif maupun negatif. Jenis skala yang kedua yaitu skala Thurston. Dalam skala ini merupakan skala pertama yang dikembangkan dalam pengukuran sikap. Dalam skala ini memiliki 3 teknik perskalaan. Yang pertama yaitu metode perbandingan pasangan. Yang kedua yaitu metode interval bermunculan sama. Dan yang ketiga yaitu metode interval berurutan. Dalam 3 metode ini menggunakan bahan pertimbangan jalur dugaan dengan menganggap kepositifan relatif pernyataan suatu sikap terhadap suatu objek. Jenis skala yang ketiga adalah skala Goodman. Jenis skala pada tipe ini akan didapat jawaban yang tegas yaitu antara ya atau tidak, betul atau salah, positif ataupun negatif dan lainnya. Data yang diperoleh dari skala ini yaitu berupa data interval atau rasio diketahui. Dalam skala Goodman hanya ada terdapat 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Peneliti menggunakan skala Goodman
digunakan apabila ia ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Selanjutnya yaitu jenis skala yang keempat, yaitu semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya saja bentuknya tidak pilihan ganda ataupun esai, tetapi tersusun pada garis kontrol, yang mana jawaban positifnya terletak di sebelah kiri dan jawaban negatifnya terletak di sebelah kanan ataupun sebaliknya. Data yang diperoleh dalam skala ini yaitu berupa data interval, dan skala ini biasanya digunakan untuk mengukur karakteristik atau sikap tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Akhir adalah jenis skala rating. Dalam skala rating, peneliti memperoleh data yang kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.